Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Long distance relationship atau hubungan jarak jauh di tengah pandemi COVID bukanlah perkara yang mudah. Bagi mereka yang biasanya sering menghabiskan waktu bersama, kini harus menggantinya dengan pertemuan di dunia maya. Mau tidak mau, suka tidak suka, meski terhalang jarak dengan pasangan karena corona, tetap harus dijalaninya. Seperti yang dialami pasangan selebriti Olive Lee dan suaminya Joe Barrow-Coven saat ini. Dikatakan Olive dirinya sempat berpisah selama 6 bulan karena kondisi pandemi COVID-19 di berbagai negara hingga adanya lockdown di mana-mana. Meski demikian, dua sejoli yang selalu dimabuk cinta ini tak pernah bisa berlama-lama berpisah. Apapun dan bagaimanapun caranya, Olive dan suami pasti mencari cara bagaimana mereka bertemu untuk melepas rindu. Bersama-sama kita saksikan kisah cinta yang seru namun tetap sweet, serta inspiratif dari pasangan Olive Lee dan suaminya Joe Barrow-Coven. Dalam Love Story, hanya di Lifestyle and Fashion Channel MNC Channel. Ini aku Olive Lee. Saya Joe. Nah, kita berdua adalah suami istri yang sudah lama tapi terpisahkan karena pandemik dan juga memang karena pekerjaannya Joe yang jauh di Eropa. So, kita berdua happy banget sekarang kita ketemu pada saat pandemik walaupun lagi corona, akhirnya kita bisa dipersatukan. Berapa lama ya kita nggak ketemu? Tolong. 6 bulan. 6 bulan kita nggak ketemu. Suami istri 6 bulan nggak ketemu. Sedih ya. Viewers, tak mudah rasanya menjalani hubungan long distance relationship. Beda jarak dan waktu tentu bukanlah persoalan sepele untuk sebuah hubungan rumah tangga. Butuh komitmen yang kuat dan rasa percaya yang tinggi untuk tetap bisa bertahan dalam situasi apapun. Yap, dalam Love Story kali ini kita akan mengulik kisah cinta presenter sekaligus promotor musik Olive Lee dan sang suami Joe sepanjang mereka membina rumah tangga. Pasangan yang pertama kali bertemu di Bandara Soekarno-Hatta ini membagikan kisahnya lewat sebuah kiriman video yang sengaja ia tunjukkan untuk tim Love Story. Saat ini Olive yang tengah menemui sang pujaan hati di Jerman sengaja melepas rasa kangennya lantaran sudah 6 bulan tidak bertemu. Jadi penasaran seperti apa sih awal mula pertemuan sejoli ini? Langsung aja yuk kita simak kisahnya. Awal Mbak Olive dengan suami ketemu. How we first met. How? Saya Joe, saya di Jerman sama istriku Olive dan ada banyak pertanyaan dari MNC TV. Awal Mbak Olive dengan suami ketemu. We met in the airport accidentally. We were at the same time in the airport and then we met and we started to talk. And there was a good connection between us. Masa pandemi COVID ini bukan kali pertama Olive dan Joe menjalani LDR-an. Jarak Eropa dan Indonesia memang bukanlah perjalanan yang dekat. Meski demikian, tidak menyurutkan niat wanita ini betah berlama-lama sendirian tanpa suami di sampingnya. Meski anak-anak stay di Indonesia, Olive kerap kali menyusul sang suami ke Eropa. Hai
Hi, this is me Olive Lee. Senang banget aku bisa dapat kesempatan untuk share our true love bersama saya dan suami saya. Tentunya nanti saya juga akan share ke teman-teman bagaimana kita menjalin hubungan dan bagaimana keseharian rumah tangga kami. Rumah tangga kami bukan rumah tangga yang spektakuler yang wow, tapi pastinya sangat-sangat spesial untuk kami berdua karena kami mengarungi rumah tangga ini tidak 1 hari 2 hari, tidak 1-2 tahun, tapi memang sudah cukup lama. Artinya kami saling mengenal dan terus mengenal pasangan satu sama lain setiap hari, setiap kami ketemu. Dan menyenangkan sekali memang bisa bertemu suami saya setelah 6 bulan tidak ketemu. Dan ini bukan hal pertama, sebenarnya dulu kita pernah ngelakuin long distance relationship yang cukup lama, yaitu 6 bulan. Karena LDR ini bukan hal pertama buat kita melakukan ini bertahun-tahun. Tapi biasanya kita lakukan LDR per 2 atau 3 bulan suami saya pulang ke Indonesia, karena suami saya menetap di Eropa. Cuma gara-gara pandemik, ini bikin kita khawatir dan bikin kita tambah panik. Nah anyway, kepanikan ini sekarang sirna karena kita sudah berdua, walaupun anak-anak nggak ketemu. Jadi anak-anak masih di Indonesia, mami papinya di Eropa. Menjalani hubungan jarak jauh membuat pasangan romantis ini selalu dilanda rindu hebat. Demi mencharge cintanya agar kembali full, di tanggal 18 Agustus tahun 2018, Olive dan Joe sampai-sampai melakukan pernikahan ulang yang digelar di Pulau Dewata, Bali. This is Olive Lee. And Joe. So we are getting married. Yes. We wanna getting married. We are in Bali. I just get an engagement. Yes. Yesterday, jadi tanggal 17 aku dilamar di Bandara Airport Ngurah Rai. And then on 18 we are married. Our love is amazing. All married couple are happy, but our love just special, and then our love story just fantastic. Yes, I'm very lucky man. Look, this is my wife, so beautiful and also so smart. Yeah. So I want to give her this very, very romantic. He always give me a present actually every year, and then always nice, travel around the world and this and that, and now he really make me even more special in his life. He married me with our family, with our kids. It's just amazing to have this wonderful king in my life. Yeah. You will be always wonderful man. Yes, and you will be a wonderful woman, my wonderful woman, forever. 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 Acara yang digelar di salah satu resto mewah di kawasan Nusa Dua Bali ini dihadiri keluarga dan kerabat terdekat. Acara yang berlangsung ini berlangsung meriah dan penuh romantis. Happy wedding Olive. Baby, ya dia fokus. Halo. Kenapa dia Nggak ngajak-ngajak ya? Kenapa dia Iya ini guys yang nikah guys. Apa kabar? Nice to meet you. Yes, nice to meet This you is too. Atta Halilintar, #1 YouTuber in Asia, and Wow, then coming cool. soon. Coming soon, I wanna make him #1 in Europe. Oh, see. Congratulations for your wedding. Semoga langgeng terus menjadi Amin. sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ngerti Amin. nggak suaminya kau? This is very good. This looks very fancy. The place is also very nice. The food is great, and the beach is beautiful too. What about you? There's a lot of food. I can't wait to party. It's really nice. The whole place nice. Nice nature, nice scenario. Everything's nice. Yes. It's a great place for a wedding. What do you think, Lu? I love your mommy. Lovely for mommy. It's lovely for mommy. Yeah. Oh, it's lovely for mommy katanya.
how about our feeling about this wedding? The feeling of this wedding? Very happy. I'm very happy, of Very course. happy because we've been I'm waiting excited. for a long time for them to marry. So we're very excited, happy, and finally this day come, and we're really, really happy. Yeah. I'm agree with him. It's very nice. Bagi banyak pasangan, mempertahankan hubungan jarak jauh atau LDRan selama masa pandemi COVID tentu terasa sangat berat. Tidak terkecuali yang dirasakan Olive. Meski dirinya kerap melakukan LDRan dengan sang suami, namun dalam masa pandemi ini merupakan masa tersulit yang dilalui Olive dan suami lantaran selama kurun waktu 6 bulan dirinya tidak bisa bertemu. Jadi peraturan itu berubah-berubah sampai nggak tahu yang mana yang mesti dipercaya. Airlines atau maskapai yang saya akan naiki juga sama, peraturannya berubah-ubah mengikuti peraturan negara. Jadi ada 4 bilang di Jerman harus 48 jam hasil swab testnya itu harus aktif. Ada yang bilang lagi kalau pakai maskapai lain harus 78 jam transit di Dubai. Karena akhirnya saya bingung, saya pilih yang direct yang 48 jam aktif. Persiapan PCR dari rumah, saya juga persiapan imun saya harus bagus. Terus selama di pesawat saya tetap pakai masker karena memang worry banget kan. Sampai di bandara juga saya paling tertutup dibandingkan yang lain. Paling tertutup. Jadi aku benar-benar full pakai masker dan malah pakai APD segala. Karena saking takutnya, dan suami menjemput pun sampai tidak mengenali karena aku super duper tertutup sekali. Wanita Indonesia umumnya memiliki daya tarik sendiri di mata pria asing. Penasaran kan kira-kira apa ya yang membuat sang suami Joe jatuh cinta terhadap wanita bertubuh mungil ini? Olive is an amazing woman. She's very, like she says, she's sometimes a little bit overconfident, to say it nice. But apart from that, she's very lovely woman, good wife, and also very good mother. And she has so many talents and always do everything full of love. Oh, So she gives 110%. And then, yes, it's very nice to be together. We like to be together and do many things. Like now we are together here. We go there, we go. Setelah melalui masa perkenalan dan penjajakan yang cukup lama, akhirnya wanita kelahiran 18 Agustus ini luluh juga. Lantas, apa yang membuat Olive menerima pinangan sang suami? karena dia sangat penyayang, dia sangat lovely, dia sangat-sangat menarik, dia sangat-sangat sabar. Itu yang nggak pernah saya lupakan, karena nggak semua orang bisa sabar ya. Dia adalah pria tersabar yang pernah aku temui. Baik banget, terus orangnya sangat mempercayai saya, jadi saya diberikan keleluasaan, kebebasan untuk berkarya, tapi juga bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Bener-bener laki-laki yang nggak cuma mikirin dirinya sendiri, tetapi juga mikirin perasaan saya. So I really appreciate, and then saya sangat diberkati dengan adanya suami saya. Humoris namun juga romantis, itulah yang terlihat dari sosok Joe. Di mata istri dan ketiga anak-anaknya, Joe memang dikenal sosok family man, memiliki pribadi yang hangat dan bertanggung jawab. Sebab itulah Olive semakin cinta terhadap suaminya. Pembercandaannya garing, tapi itu ternyata bikin saya sama anak-anak tuh happy gitu around him, karena dia benar-benar punya energi yang positif lah buat kami sekeluarga gitu. Dan dia orang yang paling bertanggung jawab, jadi apapun itu keadaan secara financial atau keadaan apapun itu, dia pasti akan mengutamakan keluarga dulu, baru dia tuh adalah nomor urusan kesekian-sekian. Jadi priority number one is family for him. First is a wife and second is family. Pokoknya family first, and then yang lain-lain adalah terakhir. Itulah Joe.
Menjalin hubungan long distance relationship tentu bukanlah perkara mudah. Diakui wanita berusia 40 tahun ini dirinya sempat dilanda stres lantaran sulitnya bertemu dengan sang suami. Rumah tangga LDR itu pasti nggak gampang karena ini hal yang bukan pertama kami lakukan. Sempat saya jadi stres banget, bahkan kita juga bukan berarti nggak berantem ya, kita sampai berantem parah, sampai ngeluarin kata-kata yang tidak baik, sampai punya aura yang negatif karena kita LDR. Bukan soal karena kita saling tidak percaya, tapi karena saking kesel gitu loh, kok kita nggak ketemu, kok susah banget sih ketemu gitu, apalagi kemarin pandemi. Di tengah sulitnya menjalani hubungan LDR, ada banyak hikmah yang dirasakan Olive. Ia dan suami selalu merasa seperti pengantin baru lagi. Beradventure dan berbulan madu kerap kali ia lakukan bersama dengan suami tercinta. Jadi walaupun kita menikah, kita tetap suka melakukan adventure sama seperti kayak waktu pacaran. Jadi walaupun kita udah lama menikah, itu bulan madu itu nggak pernah kita tunda. Jadi bulan madu itu kayak salah satu priority aktivitas kita berdua sebagai pasangan. Bahkan sebenarnya anak-anak kalau ngomongin urutan number, anak-anak tuh kita nomor 2 kan. Justru saya lebih mengutamakan pasangan saya dibandingkan anak-anak. Kenapa kok seperti itu? Karena menurut saya orang tua yang bahagia, orang tua yang happy, anak-anak akan juga happy. Nah, karena kita berdua suka adventure, jadi kita suka banget pergi ke beberapa negara pakai mobil, atau mungkin cuma hiking, jalan ke hutan, terus nyobain makanan-makanan baru, ke tempat-tempat baru. Pokoknya kita berdua ngelakuin hal-hal yang menarik yang kita berdua bisa nikmatin gitu. Gak perlu mahal, jalan-jalannya keliling Eropa aja karena tinggalnya di Eropa. Viewers, seperti apa quality time yang biasanya Olive lakukan bersama dengan sang suami? Simak perjalanannya, so stay tuned on Love Story. Viewers, menikmati quality time berdua biasanya adalah hal yang wajib dilakukan oleh pasangan suami istri ini. Tak terkecuali dengan Olive dan Joe. Meski tidak harus berlibur ke luar negeri, Olive dan Joe mengaku hanya menonton film di rumah atau belanja di supermarket sudah lebih dari cukup untuk Olive dan suami menikmati kebersamaannya. Our quality time actually, we just love to spend time together, even it's in our house, or we go shopping and then we go home. We go cooking together, stay home, watch movie. It's already quality time. And then when we wanna go to the city, we go shopping or buy new pants or new shirt. It's quality time. Jadi also, quality time itu nggak selalu harus pergi ke luar negeri atau jalan-jalan, tapi quality time selama kita berdua selalu bersama itu menurut kita adalah quality time, karena kan kita jarang bareng. Jadi apapun itu kita manfaatkan, walaupun cuma nonton TV, nonton film, ataupun cuma pergi ke supermarket, menurut kita itu sudah quality time yang begitu. Layaknya pasangan muda yang tengah dimabuk cinta, pasangan ini begitu selalu saja pergi berdua. Kemanapun Olive pergi, Joe selalu ada di sampingnya. Begitupun sebaliknya, jika Joe pergi, Olive pun setia mendampinginya. Seperti yang dilakukan mereka berikut ini saat ingin ke supermarket bersama. Kita sudah kembali lagi ke Jerman, and then now we go for groceries. Harusnya ini masih summer, tapi di Jerman itu udah mulai hujan, jadi agak-agak sedikit dingin. Aku pakai ini. Terus suamiku pakai ini. Dia kuat banget. Nah, kita sengaja sekarang jalan ke mana sayang? Ke supermarket, tapi sengaja kita jalan kaki biar lebih romantis dan hemat.
Berjalan bersama membuat pasangan ini semakin kompak. Udara yang sejuk dikelilingi perpohonan hijau membuat pasangan ini betah berlama-lama sambil bercengkrama. Nah, ini adalah bunga mawarnya di Eropa. Maybe you can take it for me. Ini bunga mawarnya di Jerman begini, kecil-kecil ya. Bentar lagi mati karena bentar lagi mau ganti ke udara dingin. Jadi bentar lagi pasti mati kayak begini nih. So beautiful. Ini mawarnya begini. Setelah menempuh perjalanan sekitar 10 menit, sampailah Olive dan suami ke toko yang dituju. Bukannya membeli barang yang dibutuhkan, pasangan bucin ini malah asyik beradu memberi ucapan I love you. Tada! Oh. Ich liebe dich. Oh, I love you too. Ich hou van jou. Wow, ini. Voor je schatje. Thank you, my love. Oh, you're so sweet. I love you. Mwah. Say I love you many times, I think, and then yeah, it's nice to hear it. Yes. Namanya juga jatuh cinta harus dipupuk dari sekarang dan dari dalam. Jadi kalau ngomongin masalah jatuh cinta pertama kali, jatuh cinta tuh setiap orang gampang dan cepat. Tapi untuk mempertahankan cinta itu yang gak gampang. Saya masih selalu membangun rasa cinta saya ke suami saya setiap menit, setiap detik. Kenapa? Karena menurut saya itu perlu sekali. Salah satunya mengekspresikan diri lewat saya melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk suami saya. Saya melakukannya dengan cinta, dan saya juga sering mengekspresikan jatuh cinta saya itu melalui kata-kata I love you, I miss you, you're amazing. Pokoknya kasih ucapan-ucapan pujian buat suami. Akhirnya suami juga kan happy. Jadi kalau suami happy, istri happy, anak-anak juga pasti happy. Dan satu lagi, kalau suami happy, istri minta apa aja pasti suka diturutin. Itu rahasianya. Okay. I love you. I love you. Mwah. Kita sering banget ngucapin I love you Corona. tiap hari. Corona. Tiap hari masih. Berbicara soal cinta sejati, pasangan ini terlihat satu sama lain memiliki rasa cinta yang sangat besar. Seperti apa Joe dan Olive menyimpulkan soal true love? Oh, benar. Yeah. What do you think? Yes, true love, of course. Yes, so true love is real. Menurut saya true love itu benar-benar ada karena kita pernah terpisah dan akhirnya kita bersatu. Menurut saya true love itu beneran ada dan nyata. Jadi kita juga menganggap true love itu ya, we appreciate lah our love. It's like true love, and then it's more than true love. Actually, our relationship is pure love. What we said is pure, Pure love. ya kan? Menikmati kebersamaan dengan pasangan dan keluarga adalah hal yang selalu disyukuri oleh Olive dan suami. Apapun keadaannya dan apapun masalahnya, mereka selalu menikmati dan menjalaninya dengan sukacita. Nah, saya juga mau encourage para pasangan di luar sana untuk bisa menghargai waktu kalian bersama, karena apapun yang terjadi, masalah apapun itu, kalau kita tangani bersama, atasi bersama, segala sesuatunya akan jauh lebih menyenangkan dan mudah. Dan hargai pasangan kamu karena we never know apa yang akan terjadi ke depannya, siapa duluan yang pergi. Akan jauh lebih menyakitkan kalau kamu ditinggal atau meninggalkan pasangan kamu dalam keadaan yang tidak menyenangkan atau lagi marah-marah. So buat saya, apapun yang terjadi dalam rumah tangga, saya harus menghargai suami saya. Walaupun kesel, walaupun gemes, tetap suami is priority, our cinta kita priority. Dan satu lagi yang perlu diingat, apa sih keinginan kita di dalam hidup ini dan apa sih tujuan kita menikah. Karena kalau ngomongin tentang diri sendiri pasti banyak egonya, saya maunya begini dan begitu. Tapi
ingat tujuan menikahnya itu apa. Kalau saya sendiri, saya punya tujuan menikah dan saya diberkati oleh Tuhan, makanya saya nggak mau main-main lagi dengan hubungan kami berdua. Viewers, itulah kemesraan dan manisnya kisah cinta Olive Lee dan Joe. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari selebriti tanah air lainnya. So stay tune dengan program Love Story hanya di Lifestyle and Fashion Channel MNC Channel. Bye!